Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan manajemen merek hari ini, kita akan membahas satu konsep yang menarik, yaitu adalah brand love. Seperti apa konsep brand love, identitasnya, step-stepnya, dan seberapa penting brand love itu bisa diterapkan kepada perusahaan. Kita akan diskusikan bareng-bareng di slide berikutnya. Brand love, kalau menurut Carol dan Ahufia pada salah satu penelitiannya di tahun 2006, didefinisikan sebagai tingkat emosional, tingkat emosi yang penuh gairah kepuasan konsumen dalam memiliki merek tertentu. Jadi brand love ini bisa diartikan sebagai seberapa tinggikah tingkat emosional kecintaan seseorang atau konsumen terhadap brand yang menjadi produk. Nah, brand love ini bisa dikatakan kalau sudah sampai mencapai tingkat brand love, konsumen itu menjadikan merek yang dia pilih, yang dia cintai, yang menjadi objek yang dia cintai, itu adalah bagian integral dari gaya hidupnya. Jadi seolah-olah kalau mau menggunakan sesuatu atau menggunakan produk dari brand tersebut, seolah-olah tidak bisa ke lain hati gitu ya. Jadi tidak bisa, kalau tidak menggunakan brand itu kayak ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Nah, itu sudah sampai tahap ketika konsumen mencintai objek tertentu dari dalam hal ini konsepnya brandnya gitu. Jadi secinta itu konsumen itu terhadap brand tertentu, itu yang disebut dengan brand love. Kalau sudah ngomongin love atau cinta, itu lebih sifatnya interpersonal ya. Semuanya tuh antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, itu mengalami perasaan yang berbeda, cinta terhadap sesuatu gitu ya, karena itu sifatnya lebih interpersonal, lebih personal. Jadi love secara personal itu melibatkan perpaduan perasaan, perpaduan identitas, di mana perasaan diri seseorang terhadap sesuatu itu tumbuh gitu ya. Tidak hanya seseorang, ini kaitannya kita berbicara mengenai brand nih ya, tetapi rasa cinta itu tumbuh, rasa love itu tumbuh dalam diri seseorang, tidak langsung pada saat itu juga ya, tapi semua itu butuh proses. Ya, kenapa tadi saya bilang love itu sifatnya interpersonal, karena antara yang satu dengan yang lain berbeda. Mungkin dari kalian love sekali dengan merek tersebut, tetapi mungkin karena saya tidak gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan love ini bisa bersifat interpersonal. Salah satunya adalah mungkin dari pengalaman yang dirasakan oleh setiap konsumen itu kan berbeda. Mungkin bisa jadi pengalaman ketika mengkonsumsi suatu merek tertentu, saya memiliki pengalaman yang negatif. Berbeda yang mungkin dari kalian yang punya pengalaman yang positif terhadap merek tersebut gitu ya. Kalau misalnya orang itu sudah mempunyai pengalaman yang positif, otomatis dia akan muncul yang namanya love itu terhadap brand tertentu. Oke, ini adalah identitas konsumen ketika sudah sampai tahap mencintai brand tertentu atau sudah sampai tahap brand love. Ini adalah identitas konsumen yang sering dikaitkan dengan itu. Kalau misalnya berkaitan dengan brand love, pasti ada yang pertama cinta di dalamnya, itu pasti ya, karena itu tadi perasaan yang timbul ketika mencintai atau menyayangi itu semua sifatnya personal. Yang kedua, kalau sudah mencapai tahap brand love, itu seolah-olah konsumen itu merasakan kepemilikan khusus ya, berbeda terhadap brand tersebut. Kemudian kalau sudah sampai tahap brand love, konsumen merasa harus terlibat secara mendalam dalam kalau misalnya kita membeli produk dari merek tersebut gitu kan.
Karena apa? Karena yang tadi saya bilang bahwa yang namanya kalau misalnya konsumen itu sudah sampai tahap brand love, itu kan bisa dibilang prosesnya itu kan tidak secara merta tiba-tiba, butuh proses, butuh mendapatkan pengalaman, butuh mendapatkan apa namanya testimoni dari orang sekitar yang dia percaya, yang akhirnya membutuhkan beberapa keterlibatan khusus ketika konsumen memutuskan untuk membeli produk dari brand tersebut, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya ada hubungan tertentu antara merek dan konsumen tersebut. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya sudah mendapatkan pengalaman yang positif suatu konsumen terhadap merek tersebut, terhadap brand dari produk tertentu, ada hubungan khusus ya, ada hubungan khusus yang dimiliki antara konsumen terhadap brand. Nah, hubungan khusus seperti apa ini? Ya, itu semua pasti bisa dirasakan oleh setiap orang itu berbeda-berbeda gitu, karena yang tadi saya bilang pengalaman, faktor sosial yang dimiliki oleh setiap orang itu kan berbeda, testimoni yang didapatkan itu juga berbeda. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu konsep yang menurut saya menarik atau yang disebut dengan kateksis ya. Kateksis ini adalah istilah yang digunakan dalam psikologi sebenarnya ya. Nah, pertama kali konsep kateksis ini dikemukakan oleh seorang psikolog terkemuka yang bernama Sigmund Freud ya. Mungkin kalian pernah dengar ya dengan orang ini, cukup terkenal sekali kalau membahas dengan konsep-konsep psikologi. Nah, balik lagi kita bahas kateksis. Kateksis ini lebih kepada proses atau energi psikis yang diberikan kepada objek atau gagasan tertentu. Dalam konteks psikoanalisis, kateksis ini lebih menjelaskan investasi emosional atau energi psikis yang diberikan seseorang kepada objek atau gagasan tertentu. Nah, dalam prakteknya, kateksis ini mengacu pada proses emosional di mana seseorang berusaha mengalokasikan seluruh energinya, mengalokasikan seluruh waktunya, menanamkan perasaan, keinginan, kepentingan pada objek atau gagasan tertentu. Intinya adalah, mudahnya adalah kateksis ini adalah proses memprioritaskan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya. Gampangannya seperti ini deh. Kalau misalnya kita merasakan cinta terhadap suatu objek, terhadap seseorang, kita pasti akan memprioritaskan mereka gitu ya, di antara prioritas-prioritas yang lain gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan kateksis. Kateksis itu seseorang berusaha untuk mengalokasikan segala perhatiannya, mencoba untuk memprioritaskan perhatiannya, keinginannya, kepentingannya terhadap objek brand tertentu gitu ya. Jadi ketika misalnya seseorang sudah mau saya deh anggap aja contohnya saya berusaha untuk mau beli lipstik ya, padahal lipstik di rumah ini banyak saya sudah beli beberapa merek gitu, tetapi ada satu merek yang membuat saya terpatri di otak saya, seolah-olah itu kalau misalnya tidak merek itu saya enggan untuk membeli yang lain gitu ya. Jadi kalaupun saya mau beli brand lipstick dari brand tertentu, itu selalu baliknya ke situ lagi. Jadi ada kayak seolah-olah psikis yang membuat di otak saya menunjukkan bahwa kayak seolah-olah brand yang lain itu tidak cukup untuk memenuhi ekspektasi saya. Nah, itu yang namanya kateksis. Ya, secinta itu, selove itu seseorang terhadap brand tertentu. Kalau menurut Ranjbarian et al. 2013 ya, kalian nanti bisa lihat penelitiannya di Google ya, coba kalian mulai baca-baca. Brand love itu dapat terjadi saat konsumen itu melihat bahwa brand sebagai satu individu yang dapat mereka cintai seperti mereka mencintai seseorang gitu ya, memiliki keterikatan dengan konsumen. Kemudian ketika sudah sampai tahap love, pasti akan timbul testimoni-testimoni yang sifatnya positif, ya kan? Dan dengan serta-merta mereka bersedia untuk memberikan, tanpa disuruh nih sama perusahaan, mereka akan memberikan
testimoni-testimoni positif, menyebarluaskan, berusaha untuk mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang mereka testify, seperti itu. Kalau sudah sampai tahap brand love, istilahnya word of mouth-nya itu sudah berjalan di sini tanpa harus ada bayaran dari perusahaan, ya. Jadi buzzer gratis nih yang namanya orang yang sudah sampai tahap love terhadap objek merek tertentu. Kemudian kalaupun menyampaikan kritik-kritik itu sifatnya membangun, bukan terus kemudian mendiskreditkan, memviralkan tanpa harus ada tabayun terlebih dahulu. Nah, itu adalah tahap brand love yang sesungguhnya yang bisa terjadi pada konsumen. Karakteristik brand love itu seperti apa? Kalau menurut Albert et al. 2013 dalam penelitiannya, nanti kalian bisa uh, cek ya di penelitiannya. Beberapa karakteristik brand love itu yang pertama adalah brand interest, ya. Brand interest itu adalah tingkat minat, ya, yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek, ya. Kalau sudah ada brand interest konsumen, itu merupakan tahap awal yang dirasakan oleh konsumen untuk sampai tahap brand love. Kalau sudah interest, kalau sudah minat, menarik perhatian, kita bukan dituntut ya, kita secara tidak langsung kayak ingin mempelajari lebih lanjut, kemudian produk yang ditawarkan seperti apa, mencari informasi, browsing, surfing, ngeliatin YouTube-nya influencer, apa yang mereka rekomendasiin, berusaha berinteraksi dengan merek tersebut, ya, dalam konteks mencoba untuk membeli atau mengkonsumsi. Itu kalau sudah namanya interest. Nah, tingkat brand interest itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ada promosi merek, terus kemudian kualitas produknya, reputasinya, terus pengalaman pengguna sebelumnya, terus kemudian preferensi dari pribadi itu sendiri, gitu kan. Bahkan kadang-kadang berkaitan dengan ongkos kirim pun itu membuat kita jadi interest, gitu ya. Bahkan dari live TikTok pun itu juga membuat kita jadi interest, ya. Nah, itu adalah tingkat interest, itu adalah tingkat awal dari brand love itu sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, ini saya belum memasukkan, ada yang namanya brand attachment. Kalau sudah punya ketertarikan, kemudian ada sampai tahap karakteristik love itu ketereratan. Jadi kita merasa attach terhadap brand tersebut, tapi belum sampai love ya. Jadi masih dalam attach, gitu ya. Masih dalam mencoba untuk mengkonsumsi produk tersebut, attach terhadap produk atau merek tersebut, gitu. Terus kemudian kalau sudah sampai interestnya oke, attach-nya oke, terus kemudian akan memberikan penilaian positif, ya, emosi yang positif terhadap merek tersebut. Terus kemudian pada sampai tahap deklarasi kecintaan terhadap merek dengan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Jadi bomnya sudah jalan. Ini adalah tahap-tahap proses di mana seseorang mencintai suatu merek, ya, investigation, love object. Jadi yang pertama ada rasa possession di situ. Kalau sudah orang pada tahap cinta terhadap merek tersebut atau terhadap seseorang, ya, tadi sudah bilang, saya sudah bilang di awal bahwa yang namanya merek itu dianggap seorang konsumen itu seperti individu, gitu ya. Nah, kalau sudah sampai tahap individu, berarti orang kayak ngerasa ada possession di situ, ya, ada rasa memiliki emosional yang teramat sangat, ya. Itu kalau misalnya sudah sampai tahap possession. Kemudian ada activity di situ. Kalau sudah sampai tahap possession, orang merasa
mengkonsumsi produk itu dalam kehidupannya sehari-hari, berusaha menggunakan brand tersebut itu masuk ke dalam integral gaya hidupnya setiap konsumen. Contoh yang paling gampang sekali terkenal dengan brand love-nya itu adalah konsumen pengguna Apple, ya. Kayak seolah-olah itu konsumen merasa bahwa dengan menggunakan Apple, produk apapun mulai dari iPhone, iPad, terus kemudian earphone, terus kemudian watch phone, watch smart, apalah itu istilahnya, seolah-olah kalau ada produk Apple kroaknya di situ, orang merasa gaya hidupnya itu wow, statusnya merasa keren, ya Pak, gaya hidupnya merasa keren, status sosialnya itu merasa high class gitu ya, dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang produk-produk Apple itu punya segmen tertentu gitu, dilihat dari sisi yang memang harganya bisa dibilang tidak affordable ya, karena tetapi walaupun itu juga apa ya, karena merasa mereka punya segmen target market tertentu yang pasti akan beli dan akan menjadi senjata bomnya mereka, itu adalah Apple. Terus kemudian yang kedua Starbucks, ya, seolah-olah kalau misalnya orang tidak makan dan minum ngopi di Starbucks itu bukan penikmat kopi yang sesungguhnya, katanya seperti itu ya. Terus kemudian yang berikutnya ada their role in the construction. Nah, kalau misalnya sudah sampai tahap konsumen ini menciptakan identity naratif, nah mereka bisa dibilang bahwa mereka adalah siap untuk merekomendasikan merek yang mereka konsumsi bertahun-tahun ya, yang sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya kepada orang lain. Jadi seolah-olah mereka sulit sekali untuk diberi masukan bahwa akan switch brand. Jadi ini adalah salah satu istilah lagi ya. Ada istilah yang namanya brand switching. Jadi konsumen itu untuk sampai tahap brand love itu tidak semudah itu untuk switch ke brand yang lain gitu ya, kalau memang benar-benar nggak mentok nih terhadap brand tersebut. Fungsi objek love ya, ini apa sebenarnya? Kenapa kita harus mencintai objek tertentu? Kenapa kita harus mencintai brand tersebut gitu ya? Nah, ini bisa dibilang mencintai atau loving objek itu adalah bentuk sebagai kenang-kenangan ya. Kemudian berhubung dengan narasi kita kehidupan gitu ya. Jadi narasi itu dalam arti kita secara nggak sadar itu ketika kita mencintai seseorang, uh, cinta terhadap brand tertentu, itu secara tidak langsung yang tadi saya bilang kita akhirnya membentuk narasi-narasi yang positif terhadap brand tersebut ya kepada orang lain gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri untuk hal terkecil apapun, kalau kita sudah suka itu kita pasti akan mencoba untuk memberikan wording positif terhadap brand tersebut atau orang tersebut atau objek tersebut gitu. Kemudian cenderung tertanam erat dalam jaringan sosial. Nah, kalau misalnya Apple deh, Apple itu kan bisa dibilang strategi marketingnya itu kan keren banget, sampai mereka bagaimana mencapai agar konsumen yang mereka itu sampai tahap brand love itu mereka pikirin matang-matang. Jadi strateginya seperti apa dan bagaimana itu tidak hanya berhenti pada promosi agar kita semua membeli yang namanya produk Apple. Tetapi ketika orang sudah membeli pun service after sale-nya itu pun juga mereka pikirin gitu loh. Kalau misalnya sampai mereka pikir sampai pada tahap kalau misalnya handphonenya hilang itu bisa dicek lewat email. Terus kemudian kalau misalnya rusak apanya itu hanya diganti dan tanpa harus membayar, itu kan bagian dari servis ya setelah membeli. Jadi bukan terus membeli terus kemudian dibiarin gitu aja. Jadi hubungan relationship
keterikatan emosional itu dibangun oleh si Apple ini tidak hanya sampai tahap membeli tetapi juga sampai seterusnya, dan itu dibentuk memang supaya orang-orang itu loyal terhadap Apple. Nah, strategi-strategi program-program loyalitas konsumen ini diterapkan kepada konsumennya, kepada target marketnya, kepada pelanggannya itu dalam suatu jaringan tertentu, dan itu sudah ada database-nya. Itu penting sekali. Makanya sekarang kalau misalnya kalian berusaha untuk memasuki satu bisnis yang memang kompetitornya banyak dan produk yang kalian jual itu sama, jadi kalian harus punya keunikan sendiri, ya, keunikan sendiri yang memang layak untuk ditawarkan kepada orang-orang, atau competitive advantage, ya, keunggulan bersaingnya itu ada. Nah, salah satu keunggulan bersaingnya dari Apple itu adalah layanan atau servisnya mereka yang memuaskan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, membantu menyelesaikan konflik identitas. Nah, seperti apa konflik identitas ini? Kita bahas pada slide berikutnya. Konsumen menggunakan hal-hal yang mereka sukai untuk membangun rasa percaya diri dalam menghadapi konflik identitas. Nah, ini konsumen seringkali menggunakan hal-hal yang mereka suka, seperti barang-barang yang mereka suka atau aktivitas yang mereka gemari, sebagai cara untuk membangun rasa percaya diri dalam menghadapi konflik identitas. Ya, kemudian ini berarti bahwa dalam situasi di mana konsumen merasa ragu atau tidak yakin tentang siapa mereka sebenarnya atau sebagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain, mereka dapat mengandalkan preferensi, minat, atau kegemaran mereka sebagai sumber kekuatan dan keyakinannya mereka. Jadi ketika seseorang itu sudah menghadapi konflik identitas, misalnya ketika mereka tidak merasa aman tentang bagaimana mereka dilihat oleh orang lain, meragukan nilai-nilai keputusan yang mereka buat, mereka mungkin merujuk pada hal-hal yang mereka suka atau menegaskan diri mereka. Ini bisa berupa mengenakan pakaian favorit yang membuat mereka merasa percaya diri, menggunakan barang-barang tertentu yang mempresentasikan identitas atau nilai-nilai yang penting bagi mereka, atau melibatkan diri dalam aktivitas yang memberi mereka perasaan perasaan yang senang, gitu ya. Jadi itu adalah cara mereka untuk mengatasi konflik identitas, ya, dengan loving object tadi, loving brand itu tadi. Gitu ya teman-teman. Itu adalah salah satu konsep dari brand. Ya, brand love, ya, salah satu konsep yang menarik yang telah kita bahas hari ini, gitu. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.